Jadi kan ada partai yang ingin terbuka, ada partai yang ingin tertutup. Nah, kita harus cari jalan tengah, yang mana masing-masing partai bisa terakomodasi, aspirasi masyarakat juga bisa tercapai. Itu aja. Ya. Maksud daripada terbuka terbatas ternyata sama seperti proporsional tertutup, ya. Bahkan lebih jauh lagi dari proporsional tertutup, ya. Dulu proporsional tertutup itu yang dipilih itu adalah tanda gambar dan nomor pandai, tapi juga nama dan nomor caleg. Sekarang ini tanda gambar dan nomor urut gambar, ya, tidak memilih nomor dan nama caleg, kan begitu. Selamat malam pemirsa, sejumlah fraksi di DPR masih berbeda pendapat terkait sistem pemilu proporsional terbuka terbatas yang diusulkan oleh pemerintah. Apa keunggulan dari sistem ini bila dibandingkan dengan sistem yang diterapkan pada pemilu 2014? Kami akan membahasnya dalam Dialog Prime Time News kali ini bersama saya, Zakia Arfan. Pemirsa, sistem pemilihan anggota legislatif untuk pemilihan legislatif 2019 menjadi perdebatan panas di kalangan elit partai politik. Pangkalnya adalah penggunaan sistem proporsional terbuka terbatas dalam draft rancangan Undang-Undang Pemilu yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Padahal 2 pemilu terakhir telah menggunakan sistem proporsional terbuka. DPR baru akan membahas draft rancangan Undang-Undang Pemilu yang diterima dari pemerintah usai masa reses pada pekan depan. Namun ada salah satu klausul dalam draft RUU Pemilu yang telah memicu kontroversi, yakni pergeseran sistem pemilihan anggota legislatif dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional terbuka terbatas. Padahal sistem proporsional terbuka yang telah berjalan pada 2 pemilu terakhir telah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Setelah kita baca lebih mendalam, maksud daripada terbuka terbatas ternyata sama seperti proporsional tertutup, ya. Bahkan lebih jauh lagi dari proporsional tertutup, ya. Dulu proporsional tertutup itu yang dipilih itu adalah tanda gambar dan nomor pandai, tapi juga nama dan nomor caleg. Sekarang ini tanda gambar dan nomor urut gambar, ya, tidak memilih nomor dan nama caleg, kan begitu. Nah, ini kan yang menurut saya bisa merugikan, ya. Substansinya ini sistem tertutup. Substansinya sistem tertutup. Karena apa? Karena caleg tidak dipilih. Dan penentuan suara itu tidak berdasarkan suara terbanyak. Karena caleg tidak dipilih, ya bukan caleg suara terbanyak yang akan dipilih. Memang baik sistem proporsional terbuka dan tertutup diakui sama-sama memiliki kelemahan. Sistem proporsional tertutup dianggap dapat kembali menguatkan sistem oligarki kepartean, sedangkan sistem proporsional terbuka melahirkan wakil rakyat karbitan, belum teruji, dan sebagian bukan kader terbaik partai. Namun patut diingat, Indonesia telah mempraktikkan kedua sistem tersebut, bahkan kombinasi dari kedua sistem tersebut. Lantas juga bagaimana dengan sistem proporsional terbuka yang terlanjur dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sistem pemilihan anggota legislatif yang telah berjalan selama 2 periode pemilu terakhir? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menegaskan sistem pemilu yang diusulkan pemerintah berusaha untuk mengakomodasi kepentingan partai politik dan juga aspirasi rakyat. Pihaknya menyerahkan pembahasan usulan sistem pemilu terbuka terbatas ini pada proses di Senayan. Ada proporsional ini kan ibaratnya masih rancangan. Jadi bahas dulu aja kan. Apa mau teman-teman DPR, apa aspirasi partai yang nanti kita bahas bersama. Apa bedanya dengan tertutup itu, Pak? Jadi kan ada partai yang ingin terbuka, ada partai yang ingin tertutup. Nah, kita harus cari jalan tengah, yang mana masing-masing partai bisa terakomodasi, aspirasi masyarakat juga bisa tercapai. Itu aja.
Ya, baik, kita akan langsung saja memulai perbincangan kami pada sore hari ini. Sudah ada berada di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Riza Patria dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Gerindra. Selamat malam, Mas Riza. Kemudian juga ada Arif Wibowo, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Arif. Selamat malam, Mbak. Saya juga ingin menyapa langsung dari Makassar ada Lutfi Amuti dari anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat malam, Mas Lutfi. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Reza, selamat malam Pak Arif. Iya, Sama-sama. baik. Dan juga terakhir saya ingin mengajak juga ini melalui sambungan telepon bersama anggota tim pakar rancangan undang-undang penyelenggara pemilu dari Kemendagri, ada Profesor Joher Mansyah Johan. Selamat malam Pak Joher. Selamat malam Mbak Zakia, Pak Lutfi, Mas Arif, Pak Patria. Baik, selamat malam. Prof. Ya, baik. Pak Joher, saya ingin ke Pak Joher terlebih dahulu. Keputusan atau pengusulan untuk sistem terbuka terbatas ini. Mengapa terbuka terbatas? Apa alasannya? Iya, salah satu seperti yang disinggung oleh Pak Menteri tadi, ada aspirasi suara yang berkembang, Pak Zakia ya, ada pendapat bahwa sebagian menghendaki kepada sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Tapi juga ada suara-suara yang berkembang di publik, di masyarakat, di partai juga menghendaki sistem pemilu proporsional dengan daftar calon yang tertutup. Nah, lalu kemudian ada juga perkembangan terakhir yang harus kita perhatikan, di mana pada tahun 2019 pemilu kita itu akan digelar secara serentak. Serentak antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Ya. Nah, itu akan ada yang namanya kotel efek. Kotel efek itu akan kita harapkan berpengaruh terhadap desain sistem pemilu. Salah memilih desain sistem pemilu itu akan menyebabkan tidak bermakna, tidak berarti sistem pemilu serentak kita itu. Artinya pertimbangannya karena ada dua pendapat begitu, ada yang menginginkan terbuka, ada yang menginginkan tertutup, berarti mencari di jalan tengah. Artinya ada tidak evaluasi sendiri dari Kemendagri? Bukan hanya itu, tapi kita ingin menguatkan sistem pemilu yang menguatkan sistem pemerintahan presidensil. Memuaskan untuk menguatkan ya. Oke, itu baik. akan terjadi. Tapi ada tidak evaluasi yang atau pertimbangan yang dilakukan juga dari Kemendagri sendiri terkait dengan sistem yang sudah ada selama ini? Oh iya, itu ada banyak masalah dengan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Apa dengan masalahnya? suara terbanyak itu, Mbak Zakia ya. Itu ada persoalan besar di situ mengenai rekrutmen, mengenai kompetisi di antara internal partai sendiri, yaitu akan mengganggu juga jalannya sistem kepartaian kita. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Oke, kemudian juga yang menjadi pertanyaan nanti mekanismenya akan seperti apa? Kalau tertutup ini kan kita mencoblos hanya lambang partai begitu. Kalau misalnya nanti terbuka terbatas, ini mekanismenya akan seperti apa? Ya, mekanismenya adalah di dalam surat suara itu nanti akan dimuat nomor dan gambar partai serta nomor urut dan nama caleg. Tapi pemilih mencoblos tanda gambar partai. Artinya calegnya sendiri tidak dicoblos begitu oleh pemilih nantinya? Tidak dicoblos. Cuman namanya dimunculkan di situ sesuai dengan nomor urut. Sehingga publik mengetahui siapa yang diusulkan oleh partai politik untuk maju untuk dalam sebagai anggota calon anggota legislatif. Jadi Pak Joher, nanti nomor urut ini sendiri artinya sudah ditentukan juga oleh partai yang tercantum dalam kertas atau surat suaranya begitu ya? Betul ya. Oh, oke. Tinggal bagaimana partai menentukan nomor urut itu secara demokratis ya dengan melibatkan publik, itu yang penting. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya juga ingin tahu bagaimana dengan perwakilan-perwakilan partai yang ada di sini. Apakah mereka setuju dengan sistem yang diusulkan oleh pemerintah, yaitu terbatas atau terbuka terbatas, atau sistem yang sudah ada ini sudah dirasa cukup baik? Kami nanti akan membahasnya pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News.